Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khair dari kelas 1C STM Keperawatan dengan NIM P27904124 126. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita dan pria, yaitu dibagi menjadi dua pada wanita dan dibagi dua menjadi dari reproduksi pria, yaitu yang pertama ada organ reproduksi pria secara eksternal, lalu yang kedua ada organ pria reproduksi secara internal, lalu yang ketiga ada organ reproduksi wanita secara eksternal, dan yang terakhir yaitu organ reproduksi wanita secara internal. Baik, yang pertama langsung saja saya akan menjelaskan dari yang organ reproduksi pria yang eksternal, yaitu ada penis dan skrotum. Penis adalah organ reproduksi pria yang berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dan air mani, serta sebagai alat untuk berhubungan seksual. Terdiri dari 3 bagian utama: pangkal, batang, dan kepala penis. Memiliki jaringan spons yang dapat mengembang saat menerima rangsangan seksual, menghasilkan ereksi yang memungkinkan penetrasi. Selain itu, penis juga berperan dalam ejakulasi, di mana sperma dikeluarkan melalui saluran uretra saat orgasme. Lalu fungsi penis sangat penting dalam sistem reproduksi atau proses reproduksi, karena ia menyalurkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita, memungkinkan terjadinya pembuahan. Lalu yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di belakang penis dan berfungsi untuk melindungi testis secara mengatur suhu di dalamnya. Suhu testis harus sedikit lebih rendah daripada suhu tubuh agar dapat memproduksi sperma secara optimal. Skrotum memiliki kemampuan untuk mengerut atau melonggar. Ketika suhu dingin, skrotum akan mengerut untuk mendekatkan testis ke tubuh demi kehangatan. Sedangkan saat tubuh panas, skrotum akan melonggar untuk menjauhkan testis dari tubuh. Dengan demikian, skrotum memainkan peran vital dalam menjaga kesehatan dan fungsi testis serta memastikan produksi sperma yang efisien. Lalu selanjutnya yaitu ada organ reproduksi pria secara internal, yaitu pertama ada testis, kedua epididymis, ketiga ada ductus deferens, keempat ada ductus ejaculatoris, kelima ada vesiculus minalis, keenam ada kelenjar prostat, ketujuh ada kelenjar bulboretalis, dan ke-8 ada uretra. Yang pertama yaitu testis. Testis adalah kelenjar reproduksi pria yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Terletak di dalam skrotum, testis menghasilkan sel sperma melalui proses spermatogenesis yang berlangsung di dalam tubulus semivenerus. Selain itu juga, testis juga berperan dalam produksi hormon androgen yang mengatur perkembangan karakteristik seksual sekunder pada pria, seperti pertumbuhan rambut, wajah, dan suara yang lebih dalam. Kedua yaitu ada epididymis. Epididymis adalah saluran panjang yang terletak di belakang testis, berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Setelah diproduksi di testis, sperma bergerak ke epididymis, di mana mereka mengalami pematangan selama 2-6 hari. Proses ini melibatkan perubahan bentuk, kemampuan mobilitas sperma agar dapat fertilasi. Epididymis juga berfungsi sebagai transportasi sperma menuju ductus deferens saat ejakulasi. Lalu yang ketiga ada ductus deferens. Ductus deferens adalah saluran yang mengangkut sperma dari epididymis menuju ductus ejaculatoris. Ductus ini memiliki otot polos yang berkontraksi untuk mendorong sperma selama ejakulasi. Yang keempat ada ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius adalah saluran yang terbentuk dari pertemuan ductus deferens dengan saluran dari vesiculus minalis. Fungsi utamanya adalah membawa sperma dari ductus deferens ke uretra selama ejakulasi. Ductus ini juga membantu mencampurkan sperma dengan cairan semen sebelum dikeluarkan melalui uretra. Lalu yang kelima ada vesiculus minalis. Vesiculus minalis adalah kelenjar yang terletak di belakang kandung kemih dan berfungsi untuk memproduksi cairan semen yang kaya akan fruktosa dan nutrisi lainnya.
Yang keenam ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra bagian proksimal. Fungsinya adalah menghasilkan cairan prostat yang merupakan komponen penting dari semen, membantu melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Yang ketujuh ada kelenjar bulbourethralis. Kelenjar bulbourethralis juga dikenal sebagai kelenjar Cooper, terletak di dekat dasar penis dan berfungsi untuk memproduksi cairan lubrikan yang dikeluarkan sebelum ejakulasi. Lalu yang terakhir ada uretra. Uretra adalah saluran yang mengangkut urin dari kandung kemih dan semen dari sistem reproduksi keluar dari tubuh melalui penis. Pada pria, uretra memiliki dua fungsi utama, sebagai saluran untuk urin dan sebagai saluran untuk ejakulasi spermatozoa saat orgasme. Lalu memasuki kepada sistem organ reproduksi wanita secara eksternal, yaitu yang pertama ada mons pubis, kedua ada labia mayor, ketiga ada labia minor, keempat ada klitoris, kelima ada vestibulum, keenam ada hymen, dan ketujuh ada perineum. Yang pertama yaitu ada mons pubis. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang terletak di atas tulang kemaluan. Selama masa pubertas, bagian ini ditumbuhi rambut kemaluan. Mons pubis berfungsi sebagai proses rangsangan seksual dan mengandung kelenjar sebasea yang mengeluarkan feromon, zat kimia yang dapat menarik perhatian seksual, Kedua yaitu ada labia mayor. Labia mayor atau bibir basah adalah lipatan kulit berdaging yang melindungi organ reproduksi lainnya. Bagian ini lebih besar dan terletak di luar, serta mengandung kelenjar minyak dan keringat. Labia mayor juga berfungsi untuk melindungi area genital dari infeksi dan trauma. Yang ketiga ada labia minor. Labia minor atau bibir kecil terletak di dalam labia mayor dan mengelilingi lubang vagina serta uretra. Organ ini lebih kecil dan tidak ditumbuhi rambut. Labia minor sangat sensitif karena memiliki banyak pembuluh darah dan berfungsi untuk melindungi vagina serta memberikan kenyamanan saat berhubungan seksual. Keempat ada klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil yang terletak di bagian atas labia minor dan merupakan pusat kenikmatan seksual wanita. Klitoris memiliki banyak ujung saraf dan dapat membesar saat terangsang, berfungsi sebagai organ utama untuk mencapai orgasme. Kelima ada vestibulum. Vestibulum adalah area di antara labia minor yang mencakup lubang vagina dan uretra. Ini berfungsi sebagai pintu masuk ke vagina dan juga tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Vestibulum memainkan peran penting dalam hubungan seksual dengan menyediakan akses ke vagina. Keenam ada hymen. Hymen atau selaput darah adalah membran tipis yang menutupi sebagian lubang vagina pada wanita muda. Meskipun sering diasosiasikan dengan keperawanan, hymen dapat terlebih akibat berbagai aktivitas fisik, bukan hanya berhubungan seksual. Fungsi hymen tidak sepenuhnya dipahami, tapi ia dapat memberikan perlindungan awal bagi vagina. Lalu yang terakhir ada perineum. Perineum adalah area antara vagina dan anus yang berfungsi sebagai dukungan struktural untuk organ reproduksi dan saluran pencernaan. Perineum juga memainkan peran penting selama persalinan karena dapat merenggang untuk memungkinkan keluarnya bayi. Lalu memasuki bagian yang terakhir yaitu ada organ reproduksi wanita secara internal, yaitu terbagi ada vagina, kedua ada uterus, ketiga ada tuba fallopi, keempat ada ovarium. Langsung saja yang pertama itu adalah vagina. Vagina adalah saluran otot elastis yang menghubungkan vulva dengan rahim, berfungsi sebagai saluran untuk penetrasi selama berhubungan seksual dan sebagai jalur keluarnya daerah menstruasi dari rahim. Lalu yang kedua ada uterus. Uterus atau rahim merupakan organ berongga berbentuk pir terbalik yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Fungsi utama dari uterus ini adalah sebagai tempat perkembangan embrio setelah pembuahan, di mana zigot menempel pada dinding rahim dan berkembang menjadi janin. Lalu yang ketiga ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah sepasang saluran sempit yang menghubungkan ovarium dengan uterus dan memiliki beberapa fungsi penting dalam reproduksi. Pertama, fimbria. Di ujung tuba fallopi menangkap sel telur yang dilepas dari ovarium selama ovulasi. Pembuahan biasanya terjadi di bagian ampula tuba fallopi, di mana sel sperma bertemu dengan sel telur. Keempat ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk almond yang terletak di kedua sisi rahim dan memiliki fungsi utama dalam reproduksi sel telur serta hormon seks wanita. Setiap bulan selama siklus menstruasi, ovarium memproduksi dan melepaskan sel telur dalam proses yang disebut ovulasi.
Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan mempengaruhi perkembangan karakteristik seksual sekunder pada wanita. Dengan demikian, ovarium memainkan peran sentral dalam kesehatan reproduksi wanita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang sistem reproduksi wanita maupun pria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.